video ini kita bakal bahas tentang etika dalam pemasaran asuransi. Topik ini penting banget karena dalam memasarkan asuransi kita nggak cuma dituntut pintar jualan, tapi juga harus jujur dan bertanggung jawab. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, pemasaran ini sebenarnya aktivitas penting dalam bisnis, termasuk bisnis asuransi. Tapi yang saya menyerupai, pemasaran juga harus dijalani dengan etika. Etika pemasaran ini berkaitan dengan sama kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Tujuannya biar kepercayaan konsumen tetap terjaga. Kalau di asuransi syariah, etika ini bahkan bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal bertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu etika dalam pemasaran? Etika dalam pemasaran itu bisa dibilang sebagai aturan moral dalam berlaku saat bisnis. Isinya tentang kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan bertanggung jawab. Jadi etika ini bukan sekedar strategi biar produk laku, tapi lebih komitmen moral supaya publik percaya sama perusahaan. Ada beberapa prinsip terutama dalam etika pemasaran. Pertama, kejujuran. Jadi nggak boleh bohong atau menghina produk. Kedua, transparansi. Semua informasi harus jelas dan terbuka. Ketiga, keadilan. Artinya semua konsumen diperlukan sama. Keempat, tanggung jawab. Kalau ada masalah harus siap bertanggung jawab. Selain itu juga harus menghormati hak konsumen dan peduli sama dampak sosial. Di sini kita juga membahas prinsip etika dalam asuransi. Kalau di dunia asuransi, etika itu makin penting. Misalnya informasi produk harus jelas, risiko juga harus dibuka apa adanya, nggak boleh ditutup-tutupi. Agen asuransi juga nggak boleh nakut-nakutin calon nasabah, harus tetap profesional dan adil, terutama saat proses klaim. Di sini ada juga bentuk pelanggaran etika. Nah, sekarang kita bahas pelanggaran etika yang sering terjadi. Contohnya, mis-selling, yaitu jualan produk yang informasinya menyesatkan. Ada juga over promotion atau janji berlebihan. Fear marketing, yaitu nakut-nakutin orang biar beli asuransi. Terus ada biaya tersembunyi, penimbulnya informasi, tekanan ke nasabah, bahkan manipulasi klaim dan cuma fokus ke komisi saja. Ada juga studi kasus enormas MSD Life. Di salah satu kasus ada agen yang memasukkan polis pakai data kesehatan izin dan nawarin manfaat yang ternyata nggak sesuai kenyataan. Dan serius banget, nasabah rugi secara finansial, klaim gagal, dan kepercayaan ke perusahaan jadi hilang. Dari semua pembahasan ini, kita bisa simpulin kalau etika pemasaran itu penting banget dalam bisnis, apalagi asuransi. Kalau etika dilanggar, yang rugi bukan cuma nasabah, tapi juga perusahaan itu sendiri. Makanya perusahaan asuransi harus lebih memperkuat pengawasan dan bersikap lebih transparan.